Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memuji kebesaran Allah, mensyukur nikmatnya yang sampai detik ini kita masih mendapatkan nikmat hidup, kesehatan, kesempatan, terlebih lagi hidayah. Dengan hidayah itulah hati kita terpanggil. Dengan hidayah itulah sehingga kita melangkahkan kaki ke tempat yang penuh barakah ini, yang kita tidak mengharapkan selain ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu mudah-mudahan segala ibadah yang kita laksanakan benar-benar mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita mengirim salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pengajian, yaitu masalah tauhid, ya. Bagaimana mengimplementasikan tauhid di dalam kehidupan kita. Jadi tauhid ini sangat penting. Bahkan inilah yang pertama-tama yang Rasulullah ajarkan kepada umat manusia. Tauhid inilah yang diajarkan oleh semua nabi dan rasul yang Allah utus. Bagaimana supaya manusia mengenal Allah dan mengesakannya, mentauhidkannya. Disinilah jamaah sekalian persamaan ajaran semua ajaran-ajaran Nabi dan Rasul yang Allah utus. Itu masalah tauhid, la ilaha illallah. Kalau syariat itu berbeda-beda antara Nabi yang satu dengan Nabi yang lain. Cara pelaksanaan ibadah itu berbeda-beda. Tetapi yang namanya tauhid ini semua Nabi dan Rasul yang Allah utus semua wajib mengajarkan tauhid. Bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid itu adalah menyatukan yang banyak. Ya, menyatukan yang banyak. Fa inama tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun engkau hadapkan wajahmu, di sanalah wajah Allah. Jadi segala sesuatu yang nampak, segala sesuatu yang kita lihat, yang kita saksikan, itu adalah tajallinya Allah. Nah, inilah jamaah sekalian yang kita satukan, bahwa semuanya itu ciptaan Allah, semuanya bersumber dari Allah. Inilah yang namanya tauhid, menyatukan yang banyak, bahwa tiada sesuatu, tiada sembahan-sembahan, tiada yang memiliki kekuatan, tidak ada yang jadi kehendaknya, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang menyembuhkan penyakit selain Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin insyaallah dimuliakan Allah. Penting untuk kita perkuat tauhid dalam kehidupan. Orang yang kuat tauhidnya jamaah sekalian, maka dia tidak gampang stres. Sebenarnya semua manusia itu berpotensi untuk stres. Ya. Stres ketika menghadapi persoalan, menghadapi masalah hidup. Tapi semakin kuat tauhidnya seseorang, semakin kuat keimanannya seseorang, semakin minim juga kadarnya untuk stres. Tetapi semakin tipis iman seseorang, semakin rusak tauhid seseorang, maka semakin berpotensi untuk stres. Bahkan kadang-kadang masalah yang sepele, masalah yang kecil, stres lagi. Hadis sekali. Maka sinilah pentingnya menguatkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kuat tauhidnya itu sekali lagi tidak gampang stres. Kenapa? Karena selalu yakin bahwa apapun yang terjadi semuanya dari Allah. Apapun yang kita hadapi semuanya kehendak Allah. Sehingga selalu tenang hatinya. Selalu bahagia hatinya. Orang yang kuat tauhidnya jamaah sekalian tidak mabuk ketika diuji kemewahan. Bergelimang harta, dia tidak mabuk. Tidak bangga, tidak sombong. Mendapatkan kedudukan jabatan, dia tidak mabuk. Karena yakin bahwa ini adalah titipan. Itu hanyalah titipan yang sifatnya hanya sementara. Selalu disadari seperti itu jamaah sekalian. Sehingga posisinya tidak berubah hanya dengan kemewahan. Ya. Akhlaknya tidak berubah hanya karena pangkat dan jabatan. Tidak berubah. Karena inilah orang yang bertauhid kepada Allah. Sama ketika ditimpa penderitaan, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, bangkrut misalnya, ya, penyakit dan cobaan-cobaan yang lain, juga tidak stres. Apalagi mau putus asa. Pantang baginya putus asa jamaah sekalian. Bagi orang yang tauhidnya mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena dia sadar. Dia sadar bahwa penderitaan itu, ujian itu dari Allah juga. Jadi kemewahan dari Allah juga dari Allah. Maka orang itu tidak stres. Bahkan orang yang semakin kuat tauhidnya, orang yang semakin kuat imannya jamaah sekalian, dia mampu menikmati penderitaan. Ya, mampu menikmati penderitaan. Bahkan ulama kita jamaah sekalian, kalau lama-lama tidak pernah sakit, dia kadang-kadang gelisah. Dia kadang-kadang gelisah. Kalau lama-lama tidak pernah dapat penyakit, tidak pernah dapat ujian. Ya. Orang seperti ini orang yang mantap tauhidnya, sehingga penderitaan, musibah juga menjadi nikmat baginya. Ya. Menjadi nikmat. Dan orang seperti ini jamaah sekalian akan lulus dari ujian. Inilah yang dialami oleh para nabi, oleh para rasul, ulama-ulama besar yang kadang diuji oleh Allah SWT, tetapi menikmati ujian itu sehingga ternyata dengan ujian itu menaikkan derajatnya di sisi Allah SWT. Hadirin sekalian, dalam hidup ini kan ya silih berganti. Kadang hidup kita lapang, rezeki kita lancar, tapi di waktu lain bermasalah lagi, ya. Kita krisis lagi. Dan memang ini sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Bahwa situasi-situasi dalam hidup ini selalu silih berganti. Kadang senang, kadang susah.
Kadang di satu waktu kita tertawa, di waktu lain kita menangis. Ya, itulah kehidupan ini jemaah sekalian. Nah, sekali lagi orang yang mantap tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, semua dilewati dengan biasa-biasa saja karena selalu yakin bahwa segala sesuatunya itu terjadi karena Allah Subhanahu wa taala atau Allah yang menghendaki. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, perkuat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gantungkan segala urusan kita, hajat kita hanya kepada Allah. Mari kita implementasikan dalam kehidupan kita yang selalu dibaca di dalam salat, dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ini yang harus diimplementasikan dalam kehidupan kita. Karena kenapa banyak orang dikatakan musyrik? Karena kadang iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, tetapi ternyata kepada pohon minta tolong, kepada kuburan minta tolong, kepada dukun minta tolong. Jadi menyembah kepada Allah tetapi minta tolong kepada selain Allah. Di sinilah jemaah sekalian, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepadanya kita selalu mohon pertolongan, menggantungkan segala hajat kita, segala kebutuhan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ikhlas dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Allahus samad. Allah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Semua makhluk, termasuk kita manusia, seharusnya selalu menggantungkan diri kita, hajat kita, kebutuhan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah juga maknanya kalimat yang selalu diucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Cukuplah Allah bagiku, ni'mal wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, dialah sebaik-baik pelindung, dialah sebaik-baik penolong dalam kehidupan ini. Selalu kita menggantungkan diri kepadanya jemaah sekalian. Hadirin insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tauhidnya mantap, maka dia akan bahagia. Tapi ingat, orang yang selalu menggantungkan dirinya atau hajatnya kepada selain Allah, yakin hidupnya tidak akan pernah tenang. Hidupnya tidak akan pernah bahagia. Makanya hati-hati kita. Jangan sampai kita terlalu berharap kepada atasan, terlalu berharap kepada orang kaya. Ya, bahkan termasuk dalam lingkup kecil misalnya, terlalu berharap kepada orang tua, istri terlalu berharap kepada suami, dan seterusnya. Sekali lagi, orang yang menggantungkan dirinya kepada selain Allah, kepada makhluk, maka pasti hidupnya tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah bahagia. Tapi orang yang hanya menggantungkan dirinya kepada Allah SWT, insya Allah selalu tenang hatinya, selalu bahagia hatinya. Oleh itu, bagaimana cara supaya hati selalu bersih, tauhid kita selalu terjaga? Maka jemaah sekalian, beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa beristighfar dan taubat kepada Allah, hatinya suci. Orang yang hatinya suci akan bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang hatinya kotor karena dosa, karena maksiat, maka dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti jauh dari Allah. Jadi jemaah sekalian, ini bisa menjadi barometer sebenarnya, ya.
menjadi barometer. Kan kadang-kadang kita ibadah, tapi di waktu lain kita malas. Kadang-kadang kita semangat sekali mengaji, enak mengaji, tapi di waktu lain berat sekali. Ini jamaah sekalian, ada sebuah kisah ya, ada sebuah cerita. Karena ada seorang anak muda, ya. Anak muda ini adalah preman pasar. Pokoknya ahli maksiat, mabuk-mabukan, judi dan lain-lain sebagainya. Tiba-tiba suatu waktu dia melihat seorang gadis, dia jatuh cinta. Gadis itu adalah solehah, ya, perempuan yang solehah. Lalu dia lamar. Wanita solehah ini jamaah sekalian mau menerima dengan isyarat. Yang penting kau mau tobat dan kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyanggupi persyaratan itu. Siap mau tobat dan menghentikan semua perbuatan-perbuatan masa lalunya yang salah itu, lalu bersiap untuk taat menikah. Betul, dia tobat dan dia rajin, bahkan jamaah sekalian tidak pernah lupa salat berjamaah, salah-salah sunnah yang lain dia kerjakan semua. Pokoknya sudah bergaul dengan orang-orang yang soleh, sudah bergaul dengan ahli jamaah masjid, jamaah sekalian. Tapi ini berlangsung bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun. Tapi ternyata suatu saat ketemu, diajaklah dia, ayo kita bernostalgia katanya. Kita bernostalgia. Diajaklah ke tempat maksiatnya, ke tempat minumannya. Diajak, dipengaruhi, ayo kita bernostalgia. Dia bilang, mohon maaf, saya ini sudah taubat. Saya tidak minum lagi. Saya sudah berpuluh-puluh tahun tidak minum. Tapi dibujuk terus. Wah, ini kan kita bernostalgia. Kalau tidak mau banyak ya seteguk saja. Ya, masa tidak hargai dong saya. Jamaah sekalian. Akhirnya dibujuk begitu, dia coba betul. Ya, dia bilang, oke Pak, tapi sedikit saja, dosa banyak. Oke, yang penting kau minum, katanya. Dia minum seteguk. Setelah itu jamaah sekalian, dia pisah, kembali ke keluarganya. Disitulah mulai dia malas menghadiri salat berjamaah, lambat laun, selalu tertunda-tunda salatnya. Lama-lama kemudian dia tinggalkan salatnya, akhirnya kembali kepada kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Apa artinya itu jamaah sekalian? Artinya ternyata yang menjadikan kita berat melakukan kebaikan, berat melakukan ibadah, karena ada dosa masuk ke dalam diri kita. Ada haram, ada maksiat yang kita lakukan, sehingga kita berat melakukan kebaikan, berat melakukan ibadah. Jadi memang ternyata jemaah sekalian, bahwa yang namanya kebaikan, yang namanya al-haq atau kebenaran dengan kebatilan, itu ibarat air dan minyak, tidak bisa menyatu. Olehnya itu, kalau kita ingin supaya nur Allah masuk ke dalam hati kita, maka bersihkan hati, jauhkan diri kita dari dosa dan kesalahan. Ya sekalian, karena kapan kita melakukan dengan sengaja, masya Allah, yakin saja pasti kita berat melakukan yang namanya kebaikan, berat melakukan yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin insyaallah dimuliakan Allah. Jadi ini dosa yang menyebabkan tauhid kita rusak, yang menyebabkan iman kita rusak, yang menyebabkan kita jauh, dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib ya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang menyebabkan mata ini buta, tidak melihat yang hak, bahkan hanya melihat yang salah, yang batil, yang mungkar, itu penyebabnya karena hati yang keras. Jadi jumudul aini min kaswatil qulub. Butanya mata tidak melihat kebenaran, tidak melihat kekuasaan Allah, itu penyebabnya karena min kaswatil qulub, karena kerasnya hati. Orang yang keras hatinya, jamaah sekalian, susah mendapat peringatan. Diajak berat, diajak untuk ke masjid, tidak mau. Diajak hadir pengajian, berat sekali. Diajak untuk melakukan ibadah, misalnya diajak untuk berkorban, selalu pikirannya lain. Ayo kita berkorban. Apa nak kuah? Sigura memang. Batal lagi jamaah sekalian. Tamaga batalan. Ya, itulah orang yang keras hatinya. Bahkan jamaah sekalian, biasa kalau orang yang sangat keras hatinya itu makin peringati, lo minta peringati, bahkan biasa nak kuah, nak kemana boleh naik, tak jampan ini. Naudzubillah. Pun nak kemana yang batin apau, mana boleh naik tanrek mau kepaduli, tangku pelang ngiri, itu tandanya hatinya sudah terbalik. Tatumpa miatinna, sukar nerima peringatan. Naudzubillah. Itu. Jadi penyebabnya kita tidak melihat kebenaran, kita susah melakukan kebaikan karena hati yang keras. Ya, min qaswatil qulub. Kemudian wa qaswatul qulub, penyebab hati menjadi keras itu karena min kathratiz dzunub. Ya, min kathratiz dzunubi. Jadi penyebabnya hati jadi keras, susah mendapat peringatan, susah diajak kepada kebaikan, penyebabnya adalah karena banyaknya dosa kita lakukan. Semakin banyak dosa, semakin keras hati ini. Jadi hati itu jamaah sekalian ibarat cermin. Pada mulanya seperti cermin yang sangat bersih. Kalau kita mau melihat wajah di balik cermin, kalau cerminnya bersih, insya Allah, ya, dengan gagahnya, dengan cantiknya, dengan bersihnya wajah kita lihat di balik cermin. Tapi kalau cerminnya sudah kotor, maka tidak bisa kita melihat wajah di balik cermin. Ini jamaah sekalian. Jadi karena banyak dosa, kalau diibaratkan dosa itu ibarat setitik tinta hitam. Setiap kali berdosa ada satu titik hitam. Setiap kali berdosa ada lagi titik hitam. 10 kali berdosa dalam sehari 10 titik hitam. Apalagi setiap hari siang malam dosa terus, maka hatinya menjadi hitam semuanya. Hitam semuanya. Inilah yang menyebabkan hati menjadi keras jamaah sekalian. Itu yang menyebabkan hati menjadi keras atau qaswatul qulub. Kemudian apa yang menyebabkan orang banyak melakukan dosa? Penyebabnya adalah wa kathratu dzunubi min nisyanil maut. Banyaknya dosa dilakukan itu disebabkan karena lupa akan mati. Karena lupa mati. Ya, orang yang lupa dirinya bahwa dia akan mati, maka dia dengan beraninya melakukan dosa dan kesalahan. Ya, makanya jemaah sekalian, Nabi SAW ingatkan, ya, aktsiru dzikra dzimil lazzat. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memisahkan kita dengan kenikmatan. Apa yang memisahkan kita dengan kenikmatan? Al-maut. Ya, bahkan di hadis lain dikatakan, aktsiru min dzikril maut. Perbanyaklah mengingat mati. Fa innahu yumahhisu dzunuba wa yuzahidu fid dunya. Karena sesungguhnya banyak mengingat mati itu yumahhisu dzunuba, menjadikan kita takut berdosa. Orang yang banyak mengingat mati itu dia berpikir 1000 kali kalau mau melakukan dosa. Ya. Berarti kalau dibalik, orang yang tahu pacapa gak dosa, entah kalau perimatian. Dia lupa mati sehingga berani.
menganggap enteng yang namanya dosa-dosa. Ya. Yang kedua, wa yuzahidu fid dunya. Orang yang banyak mati kata Rasulullah, dia menjadi zuhud terhadap dunia. Ya, menjadi zuhud artinya dia tidak tergila-gila dengan dunia. Dia zuhud. Zuhud itu ya menerima apa adanya. Dia tidak gila dengan dunia. Dia tidak pentingkan dunia dalam hidupnya. Dia sadar bahwa dunia hanya sementara. Dia sadar bahwa dunia hanyalah jembatan menuju kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Jadi wa kathratuz dzunubi min nisyanil maut. Orang yang banyak melakukan dosa disebabkan karena lupa mati. Wa nisyanul maut, orang yang lupa mati itu disebabkan min tulil amal. Disebabkan karena panjangnya angan-angannya. Panjang sekali rencananya. Panjang sekali angan-angannya. Sampai dia lupa mati. Ya. Terlalu banyak rencananya. Terlalu panjang rencananya. Ya, angan-angannya. Sebenarnya jemaah sekalian, kita tidak dilarang memiliki visi hidup. Visi misi tidak dilarang kita. Kita tidak dilarang untuk berencana. Ya. Tapi yang dilarang itu adalah tulul amal. Yang dimaksud dengan tulul amal, terlalu panjang rencananya tentang kehidupan ini, tetapi hanya sebatas berencana. Hanya sebatas berencana. Ini yang dimaksud dengan tulul amal. Ya, jadi penyebabnya orang lupa mati karena terlalu panjang rencananya, terlalu panjang angan-angannya, ya. Terlalu lama angan-angannya. Kemudian watulul amal, orang yang panjang angan-angannya disebabkan karena min hubbid dunya. Disebabkan karena terlalu cinta dunia. Nah, orang yang terlalu cinta dunia, jamaah sekalian, dia tidak tahu lagi. Dia tidak peduli lagi halal haram. Ya, tidak peduli lagi halal haram. Bahkan tidak segan-segan merusak hubungan silaturahim dengan keluarga. Kalau dia sudah terlalu cinta pada dunia, ya. Sudah terlalu cinta pada dunia. Bahayanya jamaah sekalian, orang yang terlalu cinta dunia, dia nekat melakukan yang haram, yang riba. Yang penting dia puas, yang penting dia mendapatkan sesuatu, yang penting dia mendapatkan kemewahan. Ini bahaya. Padahal wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Padahal ya, terlalu cinta dunia itu merupakan ra'su kulli khati'ah, atau penyebab setiap dosa, penyebab semua dosa yang kita lakukan. Jadi kalau sudah tergiur dengan dunia, jamaah sekalian, pokoknya dia tidak peduli lagi. Apakah dengan cara judi yang penting cepat kaya, apakah dengan korupsi, apakah dengan rentenir, dengan riba, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang, yang penting dia puas, yang penting dia dapatkan sesuatu. Ini sehingga dikatakan bahwasanya hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Terlalu cinta dunia itu menyebabkan atau menjadi pangkal dari segala dosa yang kita lakukan. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu kita kembali, mari kita senantiasa menjaga iman, memperbaiki tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jamaah sekalian, usia kita sudah dewasa, usia kita sudah lebih dari 40 tahun. Rasulullah SAW ingatkan bahwa man balagha umruhu arba'ina sanah, nya mencapai 40 tahun. Akan tetapi walam yaghlub khairahu wa syarrahu. Akan tetapi kebaikannya belum mampu mengalahkan kejahatannya. Artinya gini, sudah 40 tahun umurnya, tetapi kebaikannya belum mendominasi dalam hidupnya. Masih lebih banyak keburukan yang dia lakukan. Masih lebih banyak kejahatan yang dia lakukan.
ya, ibadahnya masih bolong-bolong, ya, masih malas ke masjid. Jangankan yang sunnah, yang wajib saja asal-asalan, ya. Jangankan zakat yang wajib, jangankan sedekah yang sunnah, zakat saja kadang tidak dipeduli. Jangankan puasa sunnah, puasa wajibnya saja asal-asalan dan lain sebagainya. Kalau sudah 40 tahun umur kita jamaah sekalian, tetapi kebaikan belum mampu mengalahkan keburukan kita, ya, masih lebih banyak keburukan yang kita lakukan, maka Nabi katakan, "Falyatajahaz ilan nar." Nauzubillahi min dzalik. Hendaklah dia mempersiapkan dirinya masuk ke dalam neraka. Bahkan di hadis lain dikatakan, kalau ada orang yang sudah sampai umurnya 40 tahun, tapi tauhidnya belum baik, ibadahnya belum baik, kebaikannya belum mengalahkan keburukannya, maka sangat dikhawatirkan kebiasaan buruknya itulah yang akan mengantarkan dia, atau yang akan mengakhiri hidupnya, yang mengantarkan dia pada kematian. Naudzubillahi min dzalik. Oleh itu, ini menjadi peringatan bagi kita sekalian untuk senantiasa kembali memperbaiki tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua, ya, dari Allah yang Maha Suci, dan kita semua juga akan kembali kepadanya dalam keadaan suci, karena Allah yang Maha Suci tidak menerima kecuali yang suci. Maka sucikan diri kita jamaah sekalian, agar Allah SWT menerima kita, ya, Allah SWT menerima kita. Mau masuk surga, nah tidak ada yang masuk surga kalau masih ada dosanya. Makanya bersihkan diri kita dari dosa, sehingga insyaallah mulus jalan kita menuju ridhonya Allah SWT atau menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah barangkali yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya. Yang kesimpulannya adalah yang terpenting dalam hidup ini adalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sia-sia kalau tauhid kita rusak. Makanya perbaiki tauhid kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepadanya kita minta pertolongan, minta kesembuhan, minta rezeki dan lain-lain sebagainya. Segala-galanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Kemudian, jangan pernah takut menghadapi hidup ini. Nabi SAW berpesan, ihfadillah yahfadkah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksudnya bagaimana? Jaga ibadah kita kepada Allah. Jaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan Allah. Kalau kita sudah mampu menjaga itu, memperbaiki ibadah, menjaga diri dari yang haram, maka Allah menjaga kita. Kemudian ihfadillah tajid tujahaka. Jagalah Allah, peliharalah Allah, maka engkau akan mendapati dia di hadapanmu. Kalau kita menjaga ibadah, menjaga kewajiban kita kepada Allah, menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan Allah, maka tajid tujahaka, kita akan mendapati Allah di hadapan kita. Maksudnya apa? Kalau kita ingin minta tolong, yakinlah Allah tidak jauh. Dia ada di depan kita, ya, sehingga tidak perlu berteriak, tidak perlu ada waktu lama untuk minta kepada Allah, ya, karena Allah ada di dekat kita. Bahkan jemaah sekalian, seandainya berdoa itu bukan perintah Allah, tidak perlu kita berdoa, tidak perlu kita berdoa. Kenapa? Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Andre panipau iri karya Allah Ta'ala, nasemia memikir yang Allah Ta'ala. Nasemia memikir yang Allah Ta'ala. Cuma karena Allah perintahkan kita berdoa, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, maka aku akan kabulkan. Sehingga kita harus berdoa. Karena ini adalah perintah. Ya, ini adalah perintah. Jemaah sekalian. Sekali lagi insyaallah, kalau kita menjaga tauhid kita, senantiasa menjaga ibadah kita kepada Allah, Allah itu tidak jauh dari kita.
Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada kita sendiri. Mengapa banyak orang yang sengsara hidupnya? Mengapa orang yang susah? Banyak orang yang susah hidupnya karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekalian, kalau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli jamaah, ahli masjid, pertahankanlah ini. Kita selalu membaca ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas hidayahmu dan di atas ketaatan kepadamu. Karena tidak menutup kemungkinan besok lusa kita reunian, kita bernostalgia dengan teman lama. Tidak menutup kemungkinan kita kembali lagi ke jalan yang salah. Naudzubillahi min zalik. Sekali lagi, semua kita selalu tetap berada di jalan ihdinas siratal mustaqim, insyaallah. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita semua, terutama kepada pribadi saya sendiri. Semoga tauhid kita terjaga, akidah kita terjaga, iman kita terjaga, insyaallah. Kita semua termasuk orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wassadah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.